Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Izati Fadila dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan membuat tugas yaitu video tentang pemeriksaan fisik head to toe. Selamat malam, Mbak. Di sini saya perawat Kevin Izati Fadila yang bertugas pada malam hari ini. Apakah benar dengan Mbak Tiwi? Ya. Boleh saya lihat gelangnya, Mbak, gelang identitas? Oh iya benar, namanya Tiwi. Gelang identitasnya sudah betul. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan fisik head to toe. Tujuannya untuk melihat pada fisik Mbak atau tubuh Mbak apakah ada kelainan atau penyakit lainnya. Waktunya memerlukan sekitar 45 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Ya Mbak, untuk menjaga privasinya, apakah pencahayaan dan suhunya sudah pas Mbak? Baiklah, kita akan memulainya Mbak. Pertama yaitu kita akan memeriksa bagian rambut dan kulit kepala. Apakah Mbak bisa duduk atau bisa dibantu? Bisa duduk. Dari hasil inspeksi, kuantitasnya yaitu lebat, distribusinya merata, teksturnya agak sedikit kasar, kebersihannya bersih, tidak ada lesi di kulit kepala, kontur dan kraniumnya tidak ada. Dari palpasi yaitu dengan cara rabaan. Permisi ya Mbak sebelumnya. Tidak ada massa atau tidak ada hematom. Ada nyeri Mbak? Tidak ada nyeri di bagian kulit kepala. Kita akan memeriksa wajah ya Mbak. Wajahnya simetris kiri dan kanan. Warna kulitnya tidak pucat, tidak merah, tidak biru, tidak kuning. Gerakan mukanya normal. Coba gerakan mukanya ke atas Mbak. Kiri, kanan, bawah. Yang selanjutnya yaitu memeriksa mata. Dari inspeksi alis matanya kiri dan kanan itu simetris ya Mbak. Tidak ada lesi. Inspeksi kelopak matanya tidak ptosis, tidak eksoftalmus dan tidak ada edema. Inspeksi konjungtiva. Warna, maaf ya Mbak, permisi. Merah muda. Warnanya merah muda, tidak ada pengeluaran sekret dan tidak ada perubahan vaskular. Inspeksi sklera. Mbaknya coba melihat ke bawah. Permisi ya Mbak. Warnanya putih, tidak ada perubahan vaskular. Inspeksi pupil. Ukuran dan bentuk pupilnya bulat sama besar dalam artian isokor. Reaksi pupil terhadap cahaya. Saya akan menggunakan pen light atau center. Normalnya jika pupil mendekati cahaya itu mengecil. Normal ya Mbak pupilnya. Reaksi bola mata. Lihat kedudukan bola. Simetris kiri dan kanan ya Mbak. Pergerakan bola mata. Mbak ikuti gerakan saya ya. Normal ya Mbak pergerakan bola matanya. Periksa ketajaman penglihatan. Coba Mbak baca ini Mbak. Bahasa Inggris. Iya betul. Berarti normal ya Mbak. Periksa medan penglihatan. Normal semua ya Mbak.
Kak dulu. Iya. Permisi ya Mbak. Ada nyeri tekan atau tidak Mbak? Ada. Berarti normal ya Mbak? Ada. Selanjutnya kita akan memeriksa hidung dan sinus ya Mbak. Dari hasil inspeksi yang saya lihat, struktur luar bentuk tulang hidungnya simetris kiri dan kanan. Warna cuping hidungnya, maaf ya Mbak, pink ya Mbak warnanya. Pergerakan saat hidung bernapas menggunakan, coba Mbak dulu napas menggunakan cuping hidung. Coba sekali lagi Mbak bernapas. Tidak ada kesulitan bernapas pada lubang hidungnya. Saat kesulitan inspirasi tidak ada. Inspeksi struktur dalam dengan bantuan spekulum. Warnanya pink ya Mbak. Tidak ada discard. Kondisi konkanya normal, septumnya normal juga. Palpasi yaitu dengan cara raba. Adanya nyeri pada area sinus. Frontalis ada nyeri kah Mbak? Tidak. Ethmoidalis ada kah nyeri Mbak? Tidak. Sphenoid ada kah nyeri Mbak? Tidak. Maxilla ada kah nyeri Mbak? Tidak. Berarti semuanya normal ya Mbak? Ya. Memeriksa telinga. Inspeksi struktur luar pinanya kiri dan kanan itu simetris ya Mbak? Warnanya telinga sama dengan warna lainnya. Iya Mbak, warna kulit lainnya sama. Tidak ada lesi, tidak ada massa. Memeriksa struktur dalam, inspeksi kanalis, keutuhan kulitnya utuh. Tidak ada serumen, tidak ada obstruksi, tidak ada benda asing, tidak ada sekresi. Inspeksi membran timpaninya itu utuh ya Mbak? Mbak dengar perkataan saya ya? 10. Berarti tes pendengarannya itu normal ya Mbak? Selanjutnya kita memeriksa mulut dan tenggorokan ya Mbak. Saya akan menggunakan alat bantu yaitu French atau Sentar. Buka mulutnya Mbak. Inspeksi bentuknya simetris ya Mbak. Mulutnya kiri dan kanan. Kelembapannya lembab. Tidak ada lesi, tidak ada stomatitis. Tutup mulutnya Mbak. Gigi, geligi, dan gusinya, inspeksi adanya sisa makanan, buka mulutnya Mbak. Tidak ada sisa makanan. Giginya sedikit berlubang. Tidak ada peradangan. Tutup mulutnya Mbak. Bau mulutnya agak sedikit tidak berbau. Tutup mulutnya. Selaput linder bagian mulut, inspeksi warna bengkak. Warnanya merah muda. Tidak ada bengkak, tidak ada turgor, tidak ada sekresi, tidak berdarah. Lidahnya Mbak, warnanya pink. Tidak ada bengkak, tidak ada ulkus, bersih ya Mbak lidahnya. Pergerakan lidahnya, coba geser ke kiri Mbak, kanan, atas, bawah. Tutup Mbak. Paring dan tonsil, buka mulutnya Mbak. Tidak ada peradangan, tidak ada edema, tidak ada kemerahan. Tutup Mbak. Selanjutnya kita akan memeriksa leher ya Mbak. Inspeksi bentuk lehernya simetris ya Mbak antara kiri dan kanan. Warnanya sama dengan kulit warna lainnya, tidak pucat, tidak merah, tidak biru, tidak kuning. Tidak ada bengkak, tidak ada massa. Terus palpasi nodul kelenjar KGB. Tidak ada kelenjar nodulnya. Palpasi letak trakea. Coba nak Mbak dalam air ludahnya. Deviasi atau lurus.
Kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Inspeksi atau lihat pergerakan leher. Coba gerakan lehernya Mbak, kiri, kanan Mbak, atas, bawah. Pergerakan lehernya normal ya Mbak. Dari hasil pemeriksaan kepala leher tadi, normal semua ya Mbak, tidak ada penyakit lain atau kelainan yang menunjukkan pada Mbak. Jika Mbak membutuhkan saya, temui saya di ruangan perawat Mbak Passion. Selamat malam Mbak. Pemeriksaan fisik yaitu jantung, paru, dan payudara. Yang pertama yaitu inspeksi dada. Bentuk dadanya normal chest atau normal chest ya Mbak. Gerakan dadanya antara kiri dan kanan itu simetris. Pola pernapasannya berirama, tidak ada dyspnea atau sesak. Inspeksi retraksi otot pada supraclavicula. Coba napas dalam Mbak. Normal ya Mbak. Selanjutnya sternocleidomastoides. Juga normal ya Mbak. Inspeksi ictus cordis. Normal ya Mbak. Selanjutnya yaitu palpasi dengan cara rabaan. Palpasi ekspansi parunya simetris Mbak. Kemudian taktil premitus. Palpasi vibrasi dada, bandingkan kiri dan kanannya. Normal ya Mbak. Palpasi ictus cordis, teraba atau tidak? Sini. Dan palpasi itu dengan cara rabaan. Yang pertama ekspansi parunya simetris atau tidak? Permisi ya Mbak. Simetris. Selanjutnya taktil premitus. Bandingkan kiri dan kanan, atas dan bawah dadanya. Bagian belakang juga bisa. Sebelumnya Mbak bisa duduk atau saya bantu Mbak? Bisa duduk. Simetris. Kemudian yaitu ictus cordis, teraba atau tidak, dan kekuatan denyutan. Mbak bisa mengikuti perkataan saya. 77. 77. Tidur lagi Mbak, terlentang. Selanjutnya yaitu perkusi atau ketukan. Seluruh area lapang paru kiri dan kanan, identifikasi bunyi yang terdengar pada area kiri dan kanan. Normal ya Mbak. Selanjutnya perkusi area jantung untuk mengetahui batas jantung dan bau jantung. Selanjutnya auskultasi, yaitu dengan cara ketukan. Auskultasi bunyi apek jantung di area ICS 5. Bandingkan kekuatan bunyi 1 dan bunyi 2, adanya bunyi tambahan atau tidak. Tidak ada bunyi tambahan. Selanjutnya yaitu dengan pemeriksaan payudara, yaitu mengangkat, pasiennya bisa mengangkat tangannya Mbak ke atas. Tidak ada retraksi kulit di sekitar payudara ini Mbak. Oke dulu. Posisi tangan Mbak seperti semula Mbak. Tidak ada disker, tidak ada benjolan. Selanjutnya palpasi rabaan dan adanya benjolan pada payudara klien.
tidak ada benjolan. Palpasi nodul aksila sekitar kelenjar limpa aksila, tidak ada benjolan, tidak ada nodul aksila. Selanjutnya pemeriksaan fisik pada abdomen ya Mbak. Yang pertama dari hasil inspeksi, bentuk dan kesimetrisan abdomen pada Mbak kiri dan kanan itu simetris. Warna kulit sama dengan warna kulit lainnya. Tidak ada lesi, tidak ada striae, bekas operasi juga tidak ada. Selanjutnya auskultasi dengan cara mendengarkan melalui stetoskop. Bising ususnya tidak meningkat, tidak melemah. Selanjutnya yaitu perkusi, ketukan pada area lambung, kembung atau tidak. Tidak kembung. Selanjutnya perkusi keempat area abdomen dan identifikasi bunyi yang terdengar. Mbak bisa duduk sebelumnya Mbak, apakah bisa saya bantu? Perkusi ginjal pada abdomen belakang kiri dan kanan. Nyeri Mbak? Tidak. Nyeri Mbak? Tidak. Tidak ada nyeri di bagian area ginjal pada abdomen bagian belakang kiri dan kanan. Sebelumnya tidur dalam tengah gini ya Mbak. Selanjutnya yaitu palpasi dengan cara rabaan. Pada area keempat kuadran abdomen identifikasi adanya nyeri atau tidak. Ada nyeri Mbak? Tidak. Tidak ada nyeri di bagian abdomen. Difleksikan atau ditekuk kedua kaki Mbak. Tidak ada hepar pada abdomen dekstra, terus tidak ada lain di abdomen sinistra. Baiklah Mbak, itu tadi pemeriksaan fisik pada abdomen atau perut pada Mbak. Tidak ada kelainan penyakit atau tidak ada penyakit tertentu yang saya periksa tadi. Selanjutnya kita akan pemeriksaan di bagian punggung, genitalia, dan ekstremitas ya Mbak. Iya. Sebelumnya Mbak bisa duduk atau bisa saya bantu Mbak? Bisa duduk. Permisi ya Mbak. Dari inspeksi postur tulang pada Mbaknya lurus, tidak ada kelainan bentuk seperti lordosis, kiposis, dan skoliosis. Dari palpasi tulang belakang dari atas itu lurus, tidak ada penyimpangan. Tidur kembali Mbak. Oke Mbak. Iya. Selanjutnya pemeriksaan genitalia pada wanita. Coba Mbak posisinya dorsal recumbens atau posisi persalinan. Dari inspeksi distribusi rambut pubisnya merata, membuka labia dan minora. Inspeksi struktur luar, warnanya sama seperti warna kulit lainnya, agak sedikit berbau ya Mbak. Sekret tidak ada sekret, tidak ada lesi, tidak ada nodul. Inspeksi kebersihannya bersih ya Mbak.
area genitalia. Posisikan seperti kamu semula ya, Mbak. Selanjutnya pemeriksaan anus. Posisi miring, kaki ditekuk ya, Mbak. Dari hasil inspeksinya area perineal tidak ada scar, tidak ada kemerahan, tidak ada lesi, tidak ada jamur, tidak ada bengkak. Boleh Mbak posisinya seperti semula. Selanjutnya pemeriksaan kulit dan ekstremitas. Inspeksi kelengkapan ekstremitas atas dan bawah lengkap ya Mbak. Inspeksi kemampuan klien menggerakkan ekstremitas. Coba gerakkan tangannya Mbak. Pasiennya mampu menggerakkan ekstremitasnya dalam artian normal. Oke. Dari inspeksi warna kulitnya sama dengan kulit warna lainnya, yaitu tidak pucat, tidak merah, tidak biru, tidak kuning. Kulitnya sedikit lembab, teksturnya lembut, kebersihannya bersih. Inspeksi kemerahan, tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak, tidak ada lesi, tidak ada jamur. Turgornya Mbak, permisi ya Mbak. Turgornya cukup elastis, cukup bagus. Tidak ada edema. Inspeksi kapiler rektil cukup bagus juga, normal. Kembali seperti semula. Pertama itu merah, setelah ditekan merah, setelah ditarik seperti semula. Periksa refleks bicep dan tricep. Permisi ya Mbak, saya akan berusaha refleks bicep dan tricep. Bicep, tricep, selanjutnya di patella, yaitu atau sebutan dengan lutut. Permisi ya Mbak. Iya. Sedikit ditekuk ya Mbak. Lemaskan ya Mbak. Normal ya Mbak, bagian patella, refleks patella normal. Selanjutnya refleks Babinski, yaitu di telapak kaki. Normal ya Mbak. Itulah tadi Mbak pemeriksaan head to toe, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Dari hasil pemeriksaan yang saya dapat tidak ada kelainan penyakit tertentu, semuanya normal. Baiklah Mbak, di sini saya akan pamit permisi. Jika Mbak memerlukan bantuan saya, temui saya di ruangan pasien. Selamat malam Mbak. Malam.